mengingat BPD itu adalah suami istri. Di dalam penyelenggaraan desa itu memang harus ada mitra berjalan secara harmonis antara BPD dengan kepala desa, karena ini menyangkut apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa itu harus kita akomodir. Ini menyinggung masalah politik juga ya Pak? Ya, karena BPD maupun kepala desa adalah pejabat politik di desa itu. Nah, tentunya harus bagaimana bisa mengakomodir untuk aspirasi masyarakat. Nah, dengan mengakomodir masyarakatnya itu harus bisa terbentuk keharmonisan. Harus tahu regulasi semua yang ada di desa. Fungsinya harus diterapkan di sana. Ya, sama fungsi DPR sama fungsi BPD itu sama. Apakah selama ini BPD di Kudus sudah terbackup dengan BPJS Ketenagakerjaan apa belum Pak? Sudah. Ini kita serahkan. Untuk harapannya dari peningkatan kualitas kinerja bagaimana Pak? Ya, kualitas kinerja harapan kami ya bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa membangun desanya dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada permasalahan di desa. Jadi bentuk sinergitas memang harus terjadi dengan baik. Jadi peningkatan semuanya, peningkatan keharmonisan, sinergitas, kolaborasi. Jadi bukan hanya kepala desa dengan di dalamnya masih banyak. Menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertanggung jawab melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pemerintahan desa, termasuk pengembangan kelembagaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan, salah satu lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, BPD memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat krusial dan vital. Tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada setiap warga desa adalah tahapan perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan laporan dan temuan evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, selalu terjadi keterlambatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, khususnya dalam hal Perdes APBDes. Berikut adalah beberapa fungsi dan tugas BPD yang harus dilaksanakan dan diperhatikan untuk memenuhi sasaran isi dan tanggal penyelesaian guna menjamin tidak terjadi lagi penundaan pelaksanaan mulai tahun anggaran 2022. Pertama, melaksanakan fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan tugas untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan perencanaan desa yang harus dilaksanakan dan selesai sebelum bulan Juni setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi dasar untuk memberikan masukan dalam tahapan perencanaan berikutnya. Kedua, melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa, musdes, perencanaan desa yang harus dilaksanakan maksimal pada bulan Juni. Ketiga, mengawasi kinerja pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKPDes selama bulan Juli sampai Agustus. Keempat, mengawasi kinerja kepala desa sekaligus terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes yang harus dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kelima, mengawasi kinerja pemerintah desa dalam penyusunan rancangan akhir RKPDes yang harus selesai dilaksanakan pada bulan September. Keenam, menyelenggarakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKPDes bersama kepala desa paling lambat akhir bulan September. Ketujuh, mengawasi kinerja kepala desa dalam menyusun rancangan APBDes dibantu oleh perangkat desa yang dilaksanakan pada bulan Oktober. Kedelapan, menyelenggarakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes APBDes yang dilaksanakan paling lambat akhir bulan Oktober. Kesembilan, mengawasi kinerja kepala desa dalam menyampaikan rancangan Perdes APBDes untuk mendapatkan evaluasi camat sebelum ditetapkan menjadi Perdes APBDes. Kesepuluh, menyelenggarakan musyawarah BPD
untuk membahas dan menyepakati rancangan akhir Perdes APBDes hasil evaluasi camat paling lambat sebelum akhir bulan Desember. Ke-11, mengawasi kinerja kepala desa untuk memastikan penetapan dan pengundangan Perdes APBDes hasil musyawarah BPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember. Setiap rancangan peraturan desa dibahas dan disetujui oleh BPD sebagai salah satu tugasnya. Perdes tentang APBDes di antara perdes yang wajib dilaksanakan di desa adalah yang secara langsung mempengaruhi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu tugas ini sangat krusial dan strategis agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD di semua desa sesuai dengan amanat undang-undang. Kepala desa harus menetapkan Perdes APBDes ini paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran, dan BPD harus memastikan hal tersebut. Beberapa urutan tugas yang dilakukan oleh BPD sebagai bagian dari kewajibannya terhadap APBDes Perdes ini adalah: 1. Memastikan kinerja kepala desa untuk setiap rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes disampaikan kepada BPD untuk dipelajari dan bahan pembahasan dalam musyawarah BPD sesuai dengan target waktu sebagaimana di atas. Kedua, dalam kurun waktu 10 hari sejak diterima rancangan Perdes beserta lampirannya, BPD sudah harus mempelajari dan menyusun bahan pembahasan serta menyampaikan undangan pembahasan dalam musyawarah BPD kepada kepala desa. Ketiga, maksimum 10 hari sejak diterimanya rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes, BPD harus sudah menyelenggarakan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakatinya bersama kepala desa. Keempat, apabila terdapat materi muatan isi yang perlu mendapat perbaikan, maka kepala desa diberikan batas waktu perbaikan dan kembali menetapkan tanggal musyawarah BPD untuk pembahasan lanjutan. Musyawarah BPD yang sifatnya lanjutan ini tetap harus dapat dilaksanakan dalam target waktu sebagaimana dalam penjelasan di atas. 5. Dalam hal terjadi permasalahan dan atau perselisihan pendapat antara BPD dan kepala desa, agar meminta bantuan camat atau pejabat yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus menjadi narasumber dalam musyawarah BPD. Keenam, setiap penyelenggaraan musyawarah BPD, maka unsur pimpinan BPD yang memimpin penyelenggaraan musyawarah, kepala desa bisa menghadirkan perangkat desa untuk memberikan dukungan yang sifatnya sangat teknis. Ketujuh, camat atas nama bupati atau wali kota sekaligus sebagai pembina teknis pemerintahan desa berkewajiban dan sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran di desa, baik yang menjadi fungsi dan tugas BPD maupun kepala desa, bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target waktu sesuai amanat undang-undang. Fakta bahwa setiap anggota BPD secara konsisten berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga BPD maupun dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa, merupakan faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya. Selalu mengedepankan keharmonisan dan komunikasi melalui kegiatan informal serta secara formal mematuhi persyaratan hukum. Khususnya di daerah yang masih terdampak wabah sampai saat ini, sinergi antara BPD dan kepala desa akan sangat meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa peran BPD adalah melindungi aspirasi masyarakat, menegakkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan desa, serta memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan good governance. Selain itu, arahan dan pengawasan camat di setiap wilayah harus dilakukan seefektif mungkin dan sangat dibutuhkan.